Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Taqwa yang kami muliakan, dan juga pemirsa dimanapun berada, kita bersyukur pada Allah atas nikmatnya kita dimudahkan untuk bisa hadir di rumahnya yang mulia ini untuk melakukan kewajiban kita sholat maghrib dengan cara yang terbaik, yaitu berjamaah di masjid. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diijabah oleh Allah, dicatat sebagai pahala yang banyak di sisinya, dan semoga kita senantiasa istiqomah memanfaatkan nikmat-nikmat yang masih diberikan kepada kita untuk taat kepadanya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya dengan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga segenap umatnya yang istiqamah dengan agamanya hingga hari kiamat. Semoga termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini adalah pertemuan pertama kami mengisi di Masjid Taqwa di tahun 2026. Terakhir kami mengisi dalam catatan kami tanggal 6 Desember, tahunnya masih 2025. Banyak kalangan termasuk kaum muslimin yang menganggap peristiwa bergantinya tahun dari 2025 menjadi 2026 ini menjadi sesuatu yang spesial, sesuatu yang harus disambut dengan gegap gempita, dengan luar biasa, bahkan rela mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk mengadakan acara, membakar kembang api dan semisal. Padahal pada hakikatnya bergantinya tahun dari 2025 menjadi 2026 ini tidak ada yang spesial. Hari-harinya tetap sama. Hari-harinya juga hari Senin sampai Ahad. Jamnya juga sama. Semuanya sama. Kita juga kembali kepada aktivitas kita yang biasanya. Nah, yang akan membedakan adalah bagaimana kita mengisi waktu-waktu itu. Ya. Kalau kita lihat kondisi kita saat ini, baik secara sosial, secara ekonomi, maupun secara rohani, ya, secara spiritual, maka sedikit banyak, karena tidak mutlak, ya, ditentukan oleh bagaimana kita mengisi hari-hari kita. Ya. Tadi kita sholat maghrib dipimpin oleh Bapak Imam, kita menikmati bagaimana bacaan yang fasih, ya, sehingga kita bisa mengikuti, menyimak, mentadaburi dengan baik. Tentu beliau bisa membaca dengan seperti itu tidak sekonyong-konyong bisa. Mungkin dulunya pernah belajar, dulunya pernah nyantri atau yang semisalnya. Ada proses yang ditempuh.
hari ini ada orang-orang yang secara ekonomi mapan. Ya. Tentu kalau kita flashback, bagaimana dia mengupayakan itu, tentu ada sejarahnya, ada historinya. Ketika orang lain misalnya bersantai-santai, yang bersangkutan mengisi waktu-waktunya dengan bekerja keras. Ada yang hari ini misalnya memiliki kedudukan atau jabatan tertentu, terlepas ini juga tidak ada atau sangat berkaitan dengan nasibnya, karena banyak orang yang berkarir, berprestasi, tetapi sedikit yang kemudian bisa cukup beruntung mendapatkan posisi tertentu, tapi tidak lepas dari ikhtiarnya, bagaimana dia menapaki karirnya, bagaimana dia punya track record kerjaan atau masa kerja yang baik. Jadi bukan soal waktunya yang nambah, tapi bagaimana waktu itu kemudian diisi. Walaupun tadi kami katakan tidak mutlak, karena di dalam kehidupan ini tidak selalu murni sunnatullah, tidak selalu murni peristiwa yang sifatnya sebab akibat. Kalau kita melakukan sebab, maka pasti terjadi akibat. Ada aspek-aspek yang sifatnya qadarullah, ada aspek-aspek yang sifatnya ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita jumpai ada orang yang misalnya berdagang di pasar. Biasanya kalau di pasar itu kan terjadi grouping, yang bagian sini los-los yang menjual sembako, yang los yang sebelah sana mungkin yang menjual daging, dikelompokkan biasanya. Nah, kita melihat di antara kelompok-kelompok itu ternyata ada yang laris, ada yang tidak. Ada kalanya ini juga bisa dicari sebabnya. Oh, karena dia ramah, karena dia mungkin lebih empati dalam melayani konsumennya. Kalau soal harga, saya kira kalau di pasar sama ya. Nah, tapi ternyata beda. Ada yang laris, ada yang tidak. Ada yang dulu laris, sekarang enggak, atau yang bahkan sebaliknya, dulu enggak laris, sekarang jadi laris. Nah, ini memang ada faktor qadar Allah atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sedikit banyak tetap ada sebab akibatnya. Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana kita mengisi hari-hari kita, bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita, karena waktu itu tidak bisa kembali. Oleh karena itu dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersumpah dengan waktu. Biasanya kalau sumpah itu ditandai dengan wawu qasam, depannya wawu, kemudian belakangnya itu majrur, misalnya wal asri, tanda majrurnya dengan kasroh, walaupun tidak selalu. Demi waktu asar, wal fajri, demi waktu fajar atau demi subuh, wal laili, demi malam, wan nahari, demi siang. Nah, ketika Allah itu bersumpah dengan sesuatu, kata para ulama tafsir, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu penting. Allah bersumpah berulang-ulang dengan waktu-waktu tadi, bahkan khusus wal asri, walaupun aslinya itu demi waktu asar, tapi kemudian maknanya digeneralkan, demi masa. Ini menunjukkan bahwa waktu ini sangat penting. Kenapa penting? Karena ketika sudah berlalu, tidak mungkin kita kembali ke masa lalu. Oleh karena itu kalau ada film-film fiksi ilmiah yang mengatakan bahwa ada teori waktu yang paralel, kita bisa kembali ke masa lalu.
Walaupun ini kita ilmiah, kenapa? Karena dikaitkan dengan teori relativitasnya Albert Einstein. Ya, kalau yang pernah belajar ilmu alam, ilmu fisika, maka akan tentu sangat mengenal itu teori relativitasnya Einstein. Ya. Tetapi saya yakin sampai kapanpun tidak akan bisa ditemukan mesin waktu. Kenapa? Karena kalau nanti sampai betul terjadi, itu akan banyak dalil Quran yang harus batal demi hukum. Ya. Misalnya kita semua hafal ayatnya, walikulli ummatin ajal, untuk setiap umat itu ada ajalnya, ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila sudah tiba ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan kalau belum tiba ajalnya ya tidak bisa diajukan. Jadi ajal itu pastilah. Nanti kalau ketemu mesin waktu, misalnya ada orang yang sudah sakaratul maut, mau mati, wah, terus dengan mesin itu kembali ke masa lalu kan gitu, nggak jadi mati. Berarti dalilnya apa? Harus batal demi hukum. Ya, maka ya meskipun kelihatan ilmiah itu tidak mungkin. Ya. Jadi film-film fiksi ilmiah itu kadang-kadang memang di masa depan bisa terwujud, tapi ya tentu kita bisa memastikan kalau yang seperti ini jelas tidak mungkin. Ya. Contoh lagi misalnya ketika ada yang film fiksi ilmiah mengatakan bahwa ada makhluk selain manusia di planet lain, ya di planet Neptunus atau di planet mana lah gitu. Ini juga kalau saya pribadi tidak percaya. Kenapa? Karena ayatnya jelas, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan bahwa sungguh aku menjadikan khalifah, yaitu manusia itu di muka bumi. Ya. Nanti kalau ada planet lain yang ada makhluknya, ya kalau dulu di film itu digambarkan tangannya telu, rupanya medeni begitu. Kalau ada begitu, itu terus nanti syariatnya apa? Nabi, semua nabi dari Adam sampai nabi terakhir yang membawa syariat yang sempurna, Rasulullah Muhammad SAW, semuanya di dunia. Ya. Maka tidak mungkin. Ya. Jadi kita tetap meskipun kita ilmiah, tapi ya pertimbangan tetap syariat. Nah, jadi begitu lewat maka tidak bisa kembali. Ya. Tadi kita sholat maghrib. Ya. Keadaan kita tadi, apakah kita sholatnya khusyuk atau tidak? Khusyuk, bisa menyimak bacaannya imam, bisa mentadabburi, ya. Supaya bisa khusyuk tentu ya harus diupayakan. Atau mungkin tadi ada yang sholat sama-sama melakukan gerakan, sama-sama diam ikuti imam, tapi mungkin pikirannya kemana-mana ya, mungkin sedang ada masalah, mungkin sedang dililit hutang dan sebagainya. Maka itu sudah menjadi masa lalu, kita nggak bisa kembali ke waktu yang tadi itu ya. Oleh karena itu setiap waktu dalam kehidupan kita, ya kita ini kan hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang, itu harus diisi dengan ihsan, dengan semangat untuk melakukan yang terbaik. Salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma nadamtu ala syai'in, tidaklah aku ini menyesali sesuatu, karena dami ala yaumin, sebagaimana penyesalan saya pada suatu hari, gharabat syamsuhu fihi, yang pada hari itu mataharinya sudah maghrib, sudah terbenam ya. Naqasa fihi ajali, ya. Ajalku sudah semakin dekat ya. Walam yazid fihi amali, tetapi amalku tidak tambah ya. Jadi beliau akan getun sekali ketika waktu berlalu ya, tahu-tahu sudah maghrib tetapi amalnya tidak tambah ya. Nah ini, oleh karena itu ya, mari
kita berusaha untuk selalu berlaku ihsan. Ihsan dari kata ahsana yusinu, dulu pernah kami sampaikan di mimbar ini, artinya adalah kita berusaha melakukan sesuatu dengan yang terbaik dari diri kita. Tadi kalau kita sholat, maka yang paling ihsan adalah sholatnya berjamaah di masjid. Walaupun bisa di rumah, ya, tetapi secara pahala beda. Sama-sama sholat, mungkin waktunya juga nggak beda, tetapi pahalanya beda. Ya. Bicara misalnya tidur, ya, maka kerjakan semua tuntunan yang terkait dengan tidur. Ya. Wudhu sebelum tidur, berdoa sebelum tidur. Karena hal-hal yang sepele ini yang nanti akan membedakan. Kita sama-sama sekarang di masjid, tapi mungkin bisa jadi pahalanya berbeda. Tadi ada yang masuk masjid, Allahumma ftahli, ada yang tidak. Ada yang langsung masuk karena lupa, karena buru-buru. Ya. Ada yang tadi mungkin wudunya di rumah, sehingga dari rumah ke sini kaki kanannya dapat pahala, kaki kirinya menghapuskan dosa sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Tapi ada juga yang tidak. Di samping marak rekeningnya masjid nambah, nggak dapat pahala. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, ada 4 hal yang dianjurkan oleh para ulama supaya waktu-waktu kita ini tidak berlalu dengan sia-sia. Yang pertama adalah la tu'ajilu taubata. Janganlah sekali-kali menunda taubat. Fal mautu ya'ti baghtatan, karena kematian itu datang dengan sekonyong-konyong. Jadi kita ini sebagai manusia, Nabi mengatakan innal insana mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi begitu kita menyadari kita ada kesalahan yang sifatnya vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cepat-cepat bertaubat. Ya. Kita menyesal dengan kesalahan itu, kemudian kita menghentikan kesalahannya, lalu memohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah kita lakukan, dan kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Lalu menutupnya dengan amal soleh, karena Nabi mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa dari keburukan yang tadi telah dilakukan. Ya. Jadi jangan menunda taubat. Kenapa? Karena kematian itu datang dengan sekonyong-konyong. Saudara-saudara kita yang terkena bencana di Medan, di Aceh, di Sumatera Barat, ya, banyak yang meninggal. Tentu mereka juga tidak mengira, ya, biasanya banjir, ya, yang datang hanya air, tapi ketika itu yang datang tidak hanya air, ada kayu gelondongan dan lain-lain, dan dalam waktu yang singkat banyak yang kemudian terjebak di rumahnya dan meninggal. Ya. Oleh karena itu jangan menunda taubat. Kemudian yang kedua, la taghfulu anis shalah, janganlah melalaikan sholat. Fahuwa mizanu a'malika, karena sholat ini adalah timbangan dari amal-amal kita. Kenapa begitu? Karena besok yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Ya. Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Idza sholuhat, kalau sholatnya itu baik, faqad anjaha wa aflah, sungguh dia telah menang, dia telah beruntung, dan dia telah berhasil. Ya. Ada yang mengaitkan hadis ini dengan firman Allah, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diterimakan catatan amalnya dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasir, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kenapa kok dihisab mudah? Nah, dijelaskan oleh para mufasir, karena sholatnya baik. Begitu sholatnya baik, oh si fulan ini sholatnya baik,
sering jamaah ke masjid takwa, ya khusyuk misalnya, maka kemudian yang lainnya itu oke. Yang lainnya oke karena sholat sudah baik. Sebaliknya ketika sholat tidak baik, maka dia akan dihisab dengan teliti, ya, detail. Tanggal sekian dia pernah berbohong, tanggal sekian beli di angkringan, ambil tahu susur 3, bilangnya cuma 1. Detail sekali, dan ini berat jamaah, ya. Oleh karena itu jangan melalaikan sholat. Lalai itu dari sisi waktunya, kerjakan sholat tepat waktunya tadi dengan cara yang ihsan kalau bisa di masjid berjamaah. Kalau bisa di waktu-waktu yang awal, jangan kemper-kemper. Jangan sholat asar meh maghrib, sholat maghrib meh isya, kecuali kalau ada uzur. Kemudian jangan pula lalai dalam arti sholatnya tidak khusyuk. Sholat baca doa dari Allahumma ba'id sampai innaka hamidum majid, tapi pikirannya kemana-mana. Atau jangan pula sholat tapi tidak tumaninah, ngebut. Kata Nabi, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Orang yang sholatnya seperti burung yang mematuk, tul gitu, jengklak jengklit, enggak koma terus, enggak ada titiknya, enggak ada berhentinya, enggak ada tumaninahnya. Jadi ini, ya, jangan melalaikan sholat. Kemudian yang ketiga, la tatahawanu fi huquqin nas, jangan menganggap remeh hak-hak manusia. Fadzulmu dzulumatu yaumil qiyamah, ya. Karena kezaliman itu, kalau kita mengambil hak manusia kemudian tidak selesai di dunia, besok akan menjadi kegelapan di hari kiamat, ya. Oleh karena itu, ya, jangan anggap remeh, ya. Kalau tadi urusannya dengan Allah, taubat selesai, ya. Tapi ketika berkaitan dengan hak manusia, ya, Allah hanya akan mengampuni ketika urusannya sudah diselesaikan dengan yang bersangkutan. Oleh karena itu dulu pernah kami sampaikan tentang sosok tabi'in yang mulia namanya Fudail bin Iyad. Ini nama yang sering kita dengar di majelis-majelis ilmu karena banyak nasihatnya yang disampaikan, yang dikutip oleh para penceramah pada masa sekarang. Nah, tahukah Anda bahwa Fudail bin Iyad ini dulu adalah perampok yang kondang, ya. Ada banyak kafilah yang ketika mau sampai di satu daerah, dia berpikir kenapa? Karena di situ ada Fudail bin Iyad. Hebatnya beliau ini merampok single, ya, tidak dengan temannya tapi sendiri, ya. Nah, sampai akhirnya ketika Allah beri hidayah, dia bertobat. Apa yang dia lakukan? Semua yang dia rampok dikembalikan semua, ya. Kenapa? Karena dia tahu kalau tidak dikembalikan dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, la tafrutu fi dzikrillah fa huwa rahatul qulub, ya. Janganlah jangan sekali-kali lepas dari zikir pada Allah, karena dia adalah istirahatnya hati. Nah, karena itu setiap ada peluang zikir, ya, tuntunan doa itu kerjakan semua. Tadi kita mau ke masjid, keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, ya. Kalau kita keluar ternyata Allah takdirkan ajal kita tiba, kita baca doa itu, insya Allah kita husnul khatimah, ya, keluarnya fisabilillah, ya. Terus kalau yang naik kendaraan, ada doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kalau kita tidak hafal, wah tidak ngapal ke. Padahal kita tiap hari berapa kali naik kendaraan, ya. Wah, bismillah rapopo, ya, bisa saja tapi enggak utama, ya. Karena ada tuntunannya. Nah, wah tidak ngapal ke. Mau ngapal ke tuh males wong lagune Kos Plus ora penting wae akeh sing do hafal. Jadi itu. Jadi setiap doa-doa kerjakan, karena tadi itu akan menjadi perkara yang membedakan kita, ya. Kan di dalam surat Al-Mutaffifin dikatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita disuruh berlomba-lomba. Nah, peluang kita untuk mengalahkan orang lain dalam pahala apa? Dalam perkara-perkara sunnah, ya. Kalau dalam perkara-perkara yang wajib sulit, ya. Misalnya saya umurnya 45, diadu dengan yang umurnya 60. Dalam perkara wajib sulit, ya. Dia sudah puasa 60 tahun, saya baru 45 tahun, ya. Dia sudah sholat 60 tahun, saya baru 45 tahun, ya. Jadi
bisa mengalahkannya di perkara-perkara yang sunnah. Oleh karena itu termasuk zikir ini kerjakan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ya ketok sepele, tapi itulah peluang kita untuk falyatanafasil mutanafisun, kita mengungguli, ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dan tadi kalau kita misalnya tidur berzikir, ya berdoa, kemudian mati, ya maka matinya dalam kebaikan, dalam keadaan husnul khotimah, sepele. Oleh karena itu setiap saat ada peluang berzikir, kerjakanlah, karena itu nanti barangkali ini yang akan menjadi kelebihan kita, yang bisa kita banggakan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sedikit perenungan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, bukan soal waktunya yang nambah, tapi bagaimana kita mengisi hari-hari kita, karena hakikatnya ketika waktunya, tahunnya tambah, hakikatnya umur kita tuh berkurang. Tadi semakin dekat ajal kita, ya maka semakin harusnya kita ingat kepada kematian, ingat kepada bekal kita untuk kehidupan akhirat. Karena Nabi mengatakan orang yang paling cerdas adalah aksaruhum dzikral lil maut, yang paling banyak mengingat kematian, wa aksaruhum isti'dadan lima ba'dal maut, dan yang paling banyak mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.